Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan dan menyampaikan presentasi ini dengan baik. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Rosi, Prodi PGMI di STAI Azain Sapang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Perjalanan Sejarah Filsafat Ilmu dan Peradaban Manusia dari Mitos ke Sains. Presentasi ini disusun sebagai bagian dari mata kuliah Sejarah Filsafat Ilmu dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai topik yang akan kita bahas. Topik ini membahas tentang bagaimana cara berpikir manusia berkembang dari zaman kuno yang penuh mitos hingga lahirnya ilmu pengetahuan modern yang berbasis logika dan penelitian. Ciri-cirinya berdasarkan kepercayaan turun-temurun seperti dari nenek moyangnya. Kedua, tidak membutuhkan bukti. Dan yang terakhir yaitu bersifat irasional atau yang tidak masuk akal atau logika. Walaupun belum ilmiah, mitos memiliki fungsi penting yaitu menyatukan masyarakat, memberikan rasa aman, dan menjadi dasar budaya serta moral masyarakat. Namun pada tahap ini manusia belum mampu membedakan antara fakta dan kepercayaan. Saya akan membahas dari masa mitos. Bahwasanya di masa mitos dunia dijelaskan oleh kekuatan gaib. Pada masa awal peradaban, manusia belum memiliki ilmu pengetahuan seperti sekarang. Mereka belum memahami mengapa terjadi hujan, ada petir, gempa bumi, dan penyakit. Karena di masa tersebut keterbatasan pengetahuan, manusia menjelaskan semua peristiwa alam melalui mitos dan kekuatan gaib. Contohnya seperti yang disebutkan tadi, petir. Dulu di masa mitos itu petir itu dianggap sebagai kemarahan sang dewa atau Tuhan. Pola pikir seperti ini disebut dengan pola pikir mitologis. Ciri-cirinya yang pertama, berdasarkan kepercayaan turun-menurun dari nenek moyangnya. Yang nomor dua, tidak membutuhkan bukti. Tidak ada bukti yang nyata. Dan bersifat rasional atau tidak masuk akal atau logika. Yaitu lahirnya filsafat. Di masa lahirnya filsafat,
manusia mulai berpikir rasional atau yang masuk akal. Sekitar abad ke-6 sebelum Masehi di Yunani muncul perubahan besar dalam cara berpikir manusia. Manusia mulai bertanya, apa sebenarnya asal-usul alam? Mengapa sesuatu bisa terjadi? Apakah semua harus dijelaskan dengan mitos? Dengan demikian, perubahan ini disebut peralihan dari mitos menuju logos. Dengan artian dari cerita mitos menuju penjelasan rasional atau yang masuk akal dan logika. Di masa tersebut ada tokoh-tokoh awal filsafat seperti Thales, Anaxagoras, dan Heraklitos. Mulai mencoba menjelaskan alam menggunakan akal. Contohnya, Thales mengatakan bahwa air adalah unsur dasar kehidupan karena semua makhluk hidup membutuhkan pada air. Sementara Heraklitos mengatakan bahwa segala sesuatu selalu berubah. Pada masa ini, manusia mulai percaya bahwa alam memiliki hukum yang bisa dipahami oleh akal manusia. Di era filsafat klasik, akal menjadi dasar pengetahuan. Perkembangan filsafat mencapai puncak pada masa Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates mengajarkan pentingnya berpikir kritis melalui pertanyaan dan dialog. Plato percaya bahwa pengetahuan sejati diperoleh melalui akal dan pemikiran rasional atau pemikiran masuk akal. Sedangkan Aristoteles mengembangkan logika, observasi, dan mengelompokkan ilmu pengetahuan. Contohnya, Aristoteles mengamati berbagai jenis hewan dan mengelompokkannya berdasarkan ciri-ciri tertentu. Cara berpikir ini menjadi dasar metode ilmiah modern. Pada masa ini, manusia mulai memahami pengetahuan dapat dicari melalui logika dan pengamatan. Pada abad pertengahan, dominasi agama dan perkembangan ilmu Islam. Pada abad tersebut, perkembangan ilmu di Eropa dipengaruhi kuat oleh agama. Kebenaran dianggap wahyu dari Tuhan, dan filsafat digunakan untuk mendukung ajaran agama. Namun, di dunia Islam, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Ada tokoh-tokohnya seperti halnya Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Ibn Rushd. Ketiganya mengembangkan ilmu pengetahuan tentang kedokteran, astronomi, matematika, dan observasi. Contohnya, Ibnu Sina menulis buku kedokteran yang digunakan di Eropa selama ratusan tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang melalui berbagai peradaban.
Selanjutnya tentang Renaissance dan revolusi ilmiah. Pada abad ke-15 hingga 17 terjadi masa Renaissance dan revolusi ilmiah di Eropa. Manusia mulai menanyakan dogma, melakukan eksperimen, dan menggunakan observasi ilmiah. Tokoh penting pada masa ini antara lain Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei, Johannes Kepler, dan Isaac Newton. Copernicus mengatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya, itu bukan dari bumi. Galileo membuktikan menggunakan teleskop, sedangkan Newton menemukan hukum gravitasi seperti rumus F sama dengan G dikalikan M1 dikali M2 per R kuadrat. Contohnya, buah apel jatuh ke tanah karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasinya seperti kecepatan jatuhnya buah apel tersebut. Pada masa ini mulai lahir metode ilmiah yang berupa observasi, hipotesis, eksperimen, dan kesimpulan. Kesimpulannya, sejarah filsafat ilmu menunjukkan perubahan besar dalam cara berpikir manusia. Manusia berkembang dari mitos menuju rasio, dari kepercayaan menuju pembuktian, dan dari dogma menuju metode ilmiah. Perubahan pola berpikir ini melahirkan perkembangan teknologi, pendidikan, kedokteran, hingga era digital seperti sekarang ini. Dengan mempelajari sejarah filsafat ilmu, kita belajar untuk berpikir kritis, menghargai proses ilmiah, dan tidak mudah percaya pada informasi-informasi tanpa bukti. Terima kasih dari saya. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta membantu dalam memahami materi yang disampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf dan sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.